Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Sungkara saat ini Santi diberkati Tuhan Ida Sang Hyang Widiwasa bisa untuk syuting konten untuk yang ada di Griya Giri Adi Bali Dwipa, Tegal Asi, Pucak Sari, Singaraja, Buleleng Bali. Halo Buleleng. Nah sekarang Santi juga mau belajar nih tentang bagaimana konsep merajan, tentang ilmu kosala kosali dan bagaimana hubungan penataan setiap ruang yang ada di Bali, khususnya di Parayangan tempat suci atau bagaimana tempat pelinggih-pelinggih beliau untuk mempengaruhi dalam setiap kehidupan manusia, khususnya seperti itu. Jadi pembawaannya seperti apa nanti bisa disaksikan di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Dan Ayu Bagil Santi juga lunas ilmu sarang beliau kepada Sulingge Ratu yang kita sucikan yang ada di Griya Giri Adi Bali Dwipa, Tegal Asi, Singaraja, Buleleng Bali. Nanti bagaimana untuk diskusi menariknya nanti bisa disaksikan di channel YouTube kesayangan kita semua, Santi Dharma Chandra. Suksma. Astungkara pasti kal ada jalan yang suba iraga kuat lang sabar yalanin bekerja sekancan cobaan di hidup iraga. Om Swastiastu. Om Swastiastu, nak Santi. Baiklah, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Sementara Santi masih tetap stay di Singaraja, Buleleng Bali, tepatnya di Griya Giri Adi Bali Dwipa. Tepatnya di Tegal Asi, ya. Singaraja, Busung Biu, dan Buleleng ya. Bali. Tapi sebelumnya titik yang ngatur mata suci banget, aku diberi kesempatan untuk kita jadi bertanya, mengasih ilmu. Bahwasanya pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat atau umat gitu kan sebagai channel YouTube sambil penyambung komunikasi antara pemuka agama kepada umat sedharma. Nah ini terkait kosala-kosali lah kan. Jadi apakah pertanyaan yang pertama? Apakah umat Hindu, setiap umat Hindu apakah wajib memiliki merajanan? Pertanyaan yang bagus tuh. Nah ini pertanyaan umat Hindu. Sekarang Ratu kembali ke pertanyaan, apakah umat Hindu yang di Bali atau umat Hindu yang di Jawa? Secara universal Ratu. Universal. Tentang merajan atau kamar sembahyang lah, atau kamar suci. Apakah setiap umat Hindu wajib memiliki itu atau bagaimana pandangan Ratu? Ya kalau berpandangan Ratu, kalau yang ada di Bali terutama tuh wajib dia mempunyai merajan. Tapi kalau semeton Hindu yang di Jawa belum wajib. Nah cukuplah ada candi-candi aja kan itu, karena sesuai dengan Dresde Nusantara. Jangan sampai orang-orang yang di Jawa bikin merajan kayak di Bali, jangan. Biarkan yang di Bali aja bikin merajan. Jadi untuk tempat ibadah wajib, karena tanpa ada wadah kita nggak bisa memohon sama beliau. Ya. Tapi misal nih orang dari Hindu luar atau gimana gitu kan, nggak dari Hindu Bali, tapi saya pengen punya sebuah ruang untuk tempat sembahyang, untuk tempat mengistanakan leluhur dan mencontoh di Bali, boleh nggak? Kalau untuk mencontoh sih nggak salah, sah-sah saja. Cuma ya penting tahu pakemnya dulu dia. Tahu pakemnya tujuan untuk apa, siapa yang diistanakan nanti kan gitu, nggak jadi masalah. No problem. Tapi kalau menurut Ratu, kalau dari Jawa ya cukup yang sederhana aja, ya pokoknya dia bikin candi kecil lah di dalam rumah, kayak pelinggih, dah cukup dah itu. Karena biar di Jawa yang namanya 1000 candi, biar di Bali yang namanya 1000 pura gitu. Ya itu sebenarnya saling melengkapi ya. Nah satu lagi untuk kelanjutannya, bahwasanya kan merajan itu kan juga tergantung dari luas tanah juga. Setiap orang kadang ada yang merajannya besar, ada yang memang sederhana. Apalagi kalau memang sekarang kan banyak perumahan-perumahan Ratu, mungkin yang di depan juga nggak bisa bangun merajan tapi buat parkir mobil atau buat taman lah sedikit gitu. Nah kalau boleh nggak sih bangun merajan, rumahnya di tingkat, merajannya ditaruh di atas? Menurut Ratu bagaimana pandangannya? Kalau pandangan negatif dan positifnya ada, dua-duanya. Ya, kalau boleh, ya boleh. Nggak ada yang mengatakan tidak boleh. Karena semakin kita mengistanakan Tuhan, bisa sah saja. Tidak ada yang menyalahkan. Dan sastra juga tidak ada yang melarang gitu. Cuma dalam kita di Bali itu bilang, kita di Bali kalau salah astekosali, ya terjadilah kekacauan hidup.
Termasuk dengan penataan Merajan Iya, rumah. sama. Makanya di Bali, kadang-kadang begini di Bali, salah penempatan astrokusalis, anggaplah Tugu Karang. Salah Tugu Karang juga menjadi sakit. Salah penempatan Merajan juga dari sakit. Makanya kita di Bali itu gampang untuk mencari sakit. Apakah dari Tugu Karangnya, apakah dari Merajan, setelah itu baru keluar kita cari. Jangan kita cari keluar dulu, baru ke dalam. Nah, kita di dalam aja dulu. Dalam ada apa dengan perayangan kita? Contoh begini. Sekarang anggap Ratu juga punya diri di Denpasar kan itu. Nah, BTN lah, BTN. Kepinginin kan biar Merajan di atas. Ya, biar bawah juga luas. Iya, biar luas, biar bisa garasi kan begitu. Nah, di atas. Sebenarnya nggak ada yang melarang. Tapi dalam konteks energi, maaf nih, dalam konteks energi kurang tepat. Kurang tepat. Nah, contoh begini. Di Bali itu begitu leluhur dewata, dalam bahasanya, dalam tiap upacara pasti, oh ide susunan, ratu susunan, Tuhan itu turun napak pertiwi, menginjakkan kaki, cuci beliau ke pertiwi. Nah sekarang di atas, kan nggak ada pertiwi, yang ada beton. Ada pertanyaan masyarakat, oh beton itu kan sudah masuk pertiwi. Memang masuk pertiwi, tapi bukan tanah. Karena tanah itu sifatnya universal. Itu ground. Iya. Tanah itu grounding universal. Apa yang kita ketanam ke tanah itu yang terjadi. Nah, contoh seperti listrik. Listrik itu kalau tanpa ada grounding, listrik nggak akan nyala, tidak akan seimbang. Nah, begitu juga Merajan. Kalau Merajannya itu nggak ada grounding, begitu beliau hadir, tidak sak rodalan, tedun, kan nampak namanya, kan nggak nampak pertiwi namanya. Jadi energinya itu membias, tidak masuk ke pertiwi. Jadi cuma begitu ada di lantai sebentar, kena angin hilang lagi. Sedangkan kita membutuhkan energi beliau untuk apa? Untuk sehat, untuk penyucian lingkungan. Nah itu untuk membuat kehidupan kita lebih bagus dari sebelumnya. Kenapa? Karena umat kan memohonnya begitu. Mohon ke Tuhan ya biar sehat, sejahtera dan sebagainya. Tapi wadahnya ada, tapi lubang, bolong ya lubangnya, wadahnya ada, perayangan ada, tapi lubangnya wadahnya kosong ke bawah karena tidak ada septiknya. Makanya maaf ya, kan ada bahasa dari beberapa sulungnya. Oh kan Tuhan nggak komplain, leluhur nggak komplain, memang nggak komplain. Beliau nggak komplain kita bikin di atas, tapi damuhnya ini yang nani sakit. Kenapa? Bisa dibuktikan, orang satu bisa dibuktikan siapapun yang punya Merajan di atas pasti sakit. Entah sakit kepala, entah apa-apa, adapun organ tubuhnya ada masalah. Entah kanker, entah tumor, entah apa. Adapun ada kekacauan dalam keluarganya. Itu pasti apabila sudah lewat 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun Merajannya di atas. Itu biasanya. Nah, terus untuk pencegahnya gimana? Karena udah banyak terjadi. Bikin. Sudah terjadi. Banyak ratusan juta misal kayak gitu. Masa dibongkar lagi? Ya, solusinya gimana? Ada, makanya di Bali itu apa namanya? Simple, fleksibel. Pada saat begini kasusnya adalah apa namanya energi yang bisa memperbaiki itu. Nah nanti umpamanya anggaplah Merajannya 4x4 itu kecilnya. Tiap sudut itu kita bikinin setiap pulang pipa di bawah. Pipa, tapi pipanya itu yang pipa yang besar lah 2 dim. Tapi dia harus menyentuh pertiwi juga, bukan apa batu dan apa, biar harus sampai ke pertiwi. Jadi 4 setik itu biar dapat tanah, ketemu sama tanah di bawah, tanahnya naikkan, dan di atas juga harus tanah. Minimal ada begitu untuk menetral sementara. Dan nanti baru ditambahin dengan pancadatu. Nah, untuk membuka energi itu. Nah, kalau nggak itu dilakukan, Ratu yakin kok 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun orang itu sakit lagi, pasti sakit. Jadi harus ada pembenaran ilmu kosala-kosala itu sekali. Nah, walaupun dalam sastra nggak ada itu, tapi kita di Bali ini hebatnya di Bali. Karena kadang-kadang sastra dipakai, kadang-kadang juga tergantung astrokusali situasi lingkungan itu. Karena di Bali juga ada yang namanya ulu dan teben. Ulu teben ada antara atas dan bawah. Nah, di mana ditempatkan kepala salah, ya salah. Coba orang tidur aja di Bali salah salah tempat tidur sudah bikin sakit. Oh iya, benar nggak? Benar. Nah itu contoh begitu. Ada sastra nggak ada itu, tapi itu yang terjadi. Maka kita di Bali harus bijaksana.
Jangan begitu kita mampu, bos biar kita terhadap bakti sama leluhur, tapi kita pada tempatnya salah, ya kita yang dapat. Dan makanya Ratu juga yang punya merajaan di Batu Kandek di Pasar ya di bawah, walaupun bertingkat lebih nyaman. Tapi kan biasanya kan masa melinggikan kok di bawah, sedangkan nanti yang di atas udah tidur, ada kan ada ruang dan waktu itu. Semua punya ruang dan waktu. Beliau punya ruang dan waktu, manusia punya ruang dan waktu juga. Ruangnya sudah terbatas. Dan merajanya kan nggak ngungkulin, nggak namanya. Itu kan jauh nih, sudah ada energi itu, ada pembatas energi, ngapain salah kok. Ya kadang-kadang kan cuma manusia rasa aja kan, rasa saya di atas, ide susulan di bawah, padahal pada saat kita atas belum tentu susulan di bawah. Beliau hadir kan pada saat kita sembahyang di bawah, beliau baru hadir. Kan belum tentu saat kita di atas beliau hadir. Kan beliau lebih bijaksana sama kita. Nah, ya kan? Nah, jadi yang tadi itu yang nanti masih kurang mengerti nih, 4 pipa itu pipanya diisi tanah menyentuh ke tanah. Pipanya diisi tanah? Iya. Tidak kosong? Nggak kosong. Tidak kosong. Jadi 4 pipa itu masuk ke pertiwi, masuk ke tanah, tapi isi tanah lagi. Dan di atas juga ada tanah semua, dan semua parayangan kena tanah. Baru bisa netral. Nah, bisanya kan nanti main ke tempat orang atau bagaimana itu, Ratu kan merajanya itu ya memang di tanah sih, pekarangan gitu kan, tapi di agak atasan dikit gitu kan, boleh berarti? Nggak ada masalah. Yang penting dua sentuh pertiwi dia. Jadi dia dibikin dasar, namanya dasarnya agak tinggi, nggak jadi masalah. Karena kan pada saat mulang dasar itu kan ada upacara juga, bebayuan karang tuh. Jadi dia nyentuh pertiwi juga bisa, aman tuh. Luar biasa. Tentunya dia mungkin itu juga ilmu Santi. Jadi suatu saat semoga Santi juga punya merajaan bersama sang suami asli. Iya, semuanya ganti seperti itu kan. Yang penting ya jangan keegoan kita tidak pakai, tapi di balik juga ada spirit yang harus dilewatin, ya. Ya. Untuk ilmunya mungkin banyak yang belum tahu, Santi aja baru tahu nih. Kan jadi suatu saat mungkin bisa aja dites, nanti ada tetangga-tetangga yang merajanya di atas, coba cek, pasti salah satu pasti ada sakit di sana, pasti. Itu pembuktian ya. Jadi memang harus kita riset dulu. Iya, riset juga. Itu juga tanpa riset nggak berani ngomong, karena di sastra nggak ada. Tapi dengan riset atau datangin banyak orang yang datang ke sini berobat kan, rata-rata tidak begitu. Memang dicek di lapangan yang benar begitu. Jadi harus ada perubahan juga di merajanya, apalagi tempat melinggihnya leluhur, susunan dan Tuhan ijazah yang luar. Baiklah Ratu, itu yang mengatakan sukses banget. Semoga ilmu-ilmu dari Ratu sebagai evaluasi di rumah. Jadi kita nggak perlu sibuk untuk menyalahkan internalnya. Oh, di dalam diri kita apa penataan parayangan di rumah kita seperti apa, terus bagaimana kita perilaku kita seperti apa, itu juga sangat menentukan sekali. Dengan yang lunas doanya Ratu, semoga channel Chandra bisa bermanfaat bagi umat Islam. Lunas doanya. Ayo bahagia hari ini dapat wawancara dari Nak Santi. Semoga wawancara ini berguna bagi umat yang ada di Bali, terutama yang dari Bali. Karena di Bali yang banyak melingkung berajaan. Semoga yang bisa mendengar, melihat, bisa konsultasi dengan baik. Rahayu, 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 rahayu. Yang ngaturakan untuk para Mas Santi dulu itu. Om Santi, 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 Om.